Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Mataram, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kita diberi tugas oleh dosen pemangku mata kuliah Keuangan Negara, Ibu Siti Sriningsi SEME, untuk menjelaskan materi terkait keuangan negara. Materi yang akan kami jelaskan ialah mengenai perdagangan internasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Contohnya, potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Lalu, potensi sumber daya alam Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Tetapi, negara ini memerlukan sumber daya alam lain seperti karet. Nah, perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan timah ke Indonesia, sedangkan Indonesia memperdagangkan karet ke Malaysia. Lalu, aktivitas dari perdagangan internasional akan menimbulkan kegiatan ekspor dan impor. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih itu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku ekspor disebut juga sebagai eksportir, sedangkan negara pelaku impor disebut sebagai importir. Hai everyone, setelah kita menyimak tentang pengertian perdagangan internasional di atas, selanjutnya kita akan membahas beberapa materi mengenai perdagangan internasional loh. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan perdagangan internasional. Kira-kira apa sih tujuan dari perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama tersebut, ternyata perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan lainnya loh. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video ini. Tujuan perdagangan internasional yaitu 1. Menaikkan devisa negara, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, 4. Eksistensi tenaga kerja, 5. Memenuhi kebutuhan di negara lain, 6. Memperoleh keuntungan internal serta eksternal, 7. Memperluas pasar, dan 8. Transfer teknologi modern. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan manfaat perdagangan internasional, kerugian perdagangan internasional, dan contoh perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Nah, kerugian perdagangan internasional. 1. Ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terpuruk. Yang kedua, memproduksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen. Contoh perdagangan internasional.
Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan lain sebagainya. Selain ekspor batu bara, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit, rempah-rempah, kopi hingga pasir ke negeri tetangga. 1. Perdagangan internasional impor. Perdagangan internasional impor yaitu negara membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. Selain melakukan ekspor, Indonesia juga melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras. 2. Perdagangan internasional barter. Tentu kalian sudah mendengar mengenai barter, bukan? Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Contohnya, seperti menukar kelapa sawit dengan produk militer. Barter yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional tentu sudah melalui kesepakatan antar negara yang bekerja sama. 3. Perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Contohnya, dengan melakukan pelelangan pada suatu produk, negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi, maka berhak mendapatkan produk tersebut dan boleh diperjualbelikan secara bebas. Adapun kebijakan perdagangan internasional, yaitu tarif, subsidi ekspor, pembatasan impor, pengekangan ekspor secara sukarela, persyaratan kandungan lokal, subsidi kredit ekspor, pengendalian pemerintah, dan hambatan birokrasi. Selain materi di atas, kita juga perlu tahu loh faktor penggerak dan penghambat dari perdagangan internasional. Ini dia faktor penggerak dari perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Faktor ini disebabkan karena perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia, sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. 3. Terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Yang keempat, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Yang kelima, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang keenam, adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Dan yang terakhir, memperluas pasar. Setelah memperhatikan faktor-faktor penggerak dari perdagangan internasional, kita juga perlu tahu loh, apa sih faktor penghambat dari perdagangan internasional? Ini dia nih, faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor yang pertama, terjadi perbedaan nilai tukar. Faktor yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Dan yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Dan yang terakhir, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama.